Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam materi ilmu penyakit penunjang diagnosa mata pelajaran ilmu IPPD yang hari ini akan kita laksanakan. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi tentang penyakit yang ada pada sistem kardiovaskuler. Kemarin saya sudah terangkat tentang penyakit aritmia dan juga penyakit serangan jantung maupun gagal jantung. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi penyakit, yaitu tentang penyakit hipertensi dan juga penyakit jantung bawaan. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Oke, kita mulai penyakit yang selanjutnya, yaitu penyakit tentang hipertensi. Iya, untuk penyakit hipertensi. Hipertensi apa sih yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi itu adalah, secara garis besar itu dikatakan hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Itu yang dimaksud dengan hipertensi. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi ya. Apa sih tekanan darah tinggi? Seperti apa sih tekanan darah tinggi? Nah, yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi itu adalah Yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi itu adalah meningkatnya tekanan darah dalam jangka waktu lama dengan tekanan darah lebih dari 120/80 mmHg. Itu tekanan darah tinggi. Bukan yang dimaksud dengan hipertensi ya, beda lagi. Hipertensi itu penyakitnya. Tapi tekanan darah tinggi itu adalah peningkatan tekanan darah, peningkatan akumulasi otot jantung, pompanya jantung, itu melebihi dari batas ambang normalnya. Batas ambang normal itu berapa sih? Untuk tekanan darah itu adalah 120/80 mmHg. Ini yang paling normal. Lebih daripada ini atau kurang daripada ini itu dinyatakan. Lebih daripada ini itu dinyatakan tekanan darahnya tinggi. Kalau kurang daripada ini itu dinyatakan tekanan darah rendah. Ini yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi. Terus definisi dari hipertensi itu apa? Nah, ini. Hipertensi itu adalah didefinisikan sebagai tekanan darah persisten atau terus-menerus atau stabil. Terus seperti itu, tekanannya terlalu tinggi di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg, sedangkan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Nah, yang dimaksud dengan hipertensi itu adalah itu. Berarti yang dimaksud dengan hipertensi itu adalah tekanan darah yang tinggi, persisten atau terus-menerus, tinggi, stabil tingginya, jarang turun istilahnya. Tekanan darah tinggi itu persisten maksudnya, di mana tekanan sistoliknya, tekanan yang paling atas, itu adalah 140 mmHg dan tekanan dari bawah itu 90 mmHg. Kalau kalian cek menggunakan tensimeter. Kalian pernah belajar ini, silahkan kalau yang belum memahami tentang sistolik, diastolik, belajar lagi, lebih ditekankan lagi tentang sistolik maupun diastolik. Itu yang dimaksud dengan hipertensi. Itu dari Smith Tom tahun 95. Untuk yang terbaru Mas Jor itu tahun 2000 di buku tentang kedokteran ilmu penyakit halaman 144. Itu hipertensi adalah tekanan darah tinggi, atau istilah kedokteran menjelaskan hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadi gangguan pada mekanisme pengaturan tekanan darah. Jadi yang dimaksud dengan hipertensi itu bukan hanya nilainya yang saja yang tinggi, tetapi mekanisme pengaturannya yang harusnya stabil, tekanan darahnya itu tidak tinggi tidak turun, mengalami gangguan atau masalah. Itu yang dimaksud dengan hipertensi. Jadi permasalahannya bukan hanya di bagian contoh sistoliknya normal, diastoliknya tinggi, nah itu juga disebut hipertensi. Itu maksudnya dari mekanisme pengaturan tekanan darahnya tidak stabil atau mengalami gangguan. Itu ya yang dimaksud dengan hipertensi. Gejalanya apa saja sih? Yang paling sering dialami oleh penderita tekanan darah tinggi atau gejala hipertensi kalau sudah didiagnosa hipertensi itu adalah seputaran ini. Pasti akan mengalami seputaran ini, biarpun tidak keseluruhannya.
Ini yang paling parah biasanya nanti keseluruhan, tapi sebagian orang hipertensinya itu akan mengalami ini. Dan ada juga ketika tekanan darah tingginya itu sudah sering, biasanya mbah-mbah tekanan darah ini 180 atau 160 paling ringan. Tapi orangnya tidak mengalami gejala seperti ini, itu karena sudah terbiasa. Padahal di dalamnya itu sudah mengalami gangguan atau masalah. Istilahnya itu tidak boleh disepelekan. Gejala-gejalanya apa saja sih? Gejala-gejalanya yang paling umum. Gejalanya yang paling umum itu adalah yang pertama sakit kepala jelas. Ketika tekanan darah tinggi itu akibat, saya terangkan dulu untuk penyebab dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu diakibatkan oleh faktor penghambat aliran darah biasanya, yang paling sering penghambat aliran darah menuju ke seluruh tubuh. Nah, ketika terjadi penghambatan darah seluruh tubuh, pompa jantung itu akan menjadi meningkat. Karena kenapa? Karena saraf yang mengaturnya itu mengontrol kalau bahwa seluruh organ itu belum terpenuhi darah, sehingga jantung itu memompa lebih tinggi. Nah, yang jadi permasalahan ketika jantung itu tidak memompakan darah ke seluruh, apalagi ke bagian pusat tubuh atau saraf atau otak tidak terjadi, itu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya darah, itu yang mengakibatkan sakit kepala, pusing, nyeri di bagian kepala karena oksigen, darah, zat yang dibutuhkan oleh otak itu tidak ada di dalam darahnya, itu yang mengakibatkan sakit kepala. Terus yang kedua sakit kuduk, maksudnya di bagian leher belakang, itu ya, ini yang mengakibat, ini gejala dari tekanan darah itu sendiri. Sulit tidur, ini juga ini tanda dan gejala dari hipertensi, tekanan darah tinggi. Kenapa tidak bisa tidur? Ya karena merasakan sakit. Orang sakit sulit untuk tidur. Kelelahan, mudah sekali untuk lelah. Kenapa? Karena gizi yang dialirkan oleh darah tidak terpenuhi di seluruh tubuh. Ini yang mengakibatkan kelelahan. Mual, muntah, ini juga akan terjadi pada orang-orang dengan hipertensi. Sesak nafas, gelisah, pandangan kabur, ini yang mengalami hipertensi. Apalagi yang bagian terakhir, ketika tekanan darahnya memang benar-benar kurang dan terjadi penekanan di bagian pembuluh darah, terutama di bagian mata, ini bisa mengakibatkan kebutaan biasanya nanti. Ini yang dikhawatirkan, apalagi nanti bisa mengakibatkan katarak, terutama pada lansia. Makanya orang-orang dengan hipertensi, terutama pada lansia, itu biasanya akan muncul gejala yang paling parah, itu adalah kataraknya. Itu ya, katarak itu maksudnya ada cairan putih di dalam retina, di pupil mata, menghambat penglihatan, itu pandangan kabur. Itu ya gejala tekanan darah. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu kita bagi berdasarkan kategorinya, hipertensi primer, hipertensi sekunder. R itu adalah etiologi. Hipertensi primer, hipertensi esensial atau hipertensi primer, hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya sama sekali, tiba-tiba terjadi saja. Itu hipertensi, itu hipertensi primer atau esensial namanya. Hipertensi primer esensial itu seperti apa sih? Hipertensi yang pertama kali muncul pada lansia, itu namanya hipertensi primer atau hipertensi esensial. Pertama kali muncul. Contoh ketika kalian datang ke rumah sakit terus kalian dicek tekanan darahnya, oh ternyata tinggi. Diulang kembali pemeriksaannya ke besoknya, tinggi, terus besoknya lagi. Nah, diagnosa pertama itu adalah disebut hipertensi primer atau hipertensi esensial, karena tiba-tiba muncul tanpa ada gejala apapun. Itu maksudnya hipertensi esensial. Nah, hipertensi primer. Terus yang kedua ada namanya hipertensi sekunder. Etiologinya itu hipertensi sekunder itu adalah disebabkan oleh penyakit lain. Ini biasanya hipertensi. Nah, penyakit lain apa? Penyakit paling sering yang mengakibatkan hipertensi sekunder, yang disebut hipertensi sekunder itu adalah ketika dia mengalami hipertensi ternyata ada penyakit bawaannya. Contoh penyakit bawaannya itu apa? Penyakit jantung lain, pernah kena serangan jantung contohnya, atau obesitas yang berlebihan. Nah, itu penyakit bawaan namanya. Itu penyakit makanya itu disebut hipertensi sekunder karena
hipertensinya terjadi akibat dari penyakit bawaannya. Diabetes mellitus ada, penyakit ginjalnya ada. Terus pas dicek ternyata dia mengalami hipertensi. Nah, itu disebut hipertensi sekunder. Kalau hipertensi esensial atau hipertensi primer, dia tidak ada sakitnya sama sekali. Tidak ada penyakitnya yang lain. Tetapi tiba-tiba ketika dicek ternyata hipertensi. Nah, itu baru disebut hipertensi primer. Itu ya bedanya. Penyebabnya adalah itu. Yang ini. Hipertensi primer. Nah, ini hipertensi primer. Hipertensi primer itu genetik. Biasanya dari genetikanya. Dari keluarganya ada yang pernah mengalami hipertensi biasanya. Nah, itu disebut hipertensi primer. Respon neurologis terhadap stres atau kelainan ekskresi. Stres biasanya kalau genetika, contoh kalau orang tuanya ada yang hipertensi, terus dia tidak mengalami hipertensi, tapi dicurigai akan mengalami hipertensi. Ketika sudah dicurigai, faktor resikonya yang paling tinggi itu adalah akibat dari stres, atau kalau tidak stres itu adalah kelainan ekskresi, kelainan untuk metabolisme di dalam tubuhnya, ekskresi. Hipertensi primer, obesitas. Ini penyebabnya obesitas. Terkait dengan level insulin yang tinggi. Ini pada pasien yang obesitas terlalu tinggi, insulinnya kurang, tidak mampu untuk melakukan aktivitas maksimal karena endapan lemak yang terlalu tinggi biasanya. Hilangnya elastisitas jaringan dan arteriosklerosis pada orang tua serta pelebaran pembuluh darah. Ini yang mengakibatkan hipertensi primer. Hipertensi primer, hilangnya elastisitas, tiba-tiba hilangnya elastisitas. Maksudnya tidak ada elastisitas pembuluh darah. Harusnya pembuluh darah itu bisa melebar, tetapi tidak mampu melakukan pelebaran. Itu disebut arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Arteriosklerosis. Mohon maaf, bukan arteriosklerosis ya, tapi arteriosklerosis. Beda kalau arteriosklerosis. Ini disebut arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu adalah pengerasan pembuluh darah. Harusnya pembuluh darah itu bisa elastis, bisa ngembang kempis, tetapi pada orang hipertensi itu biasanya tidak ada, terutama hipertensi primer biasanya tidak mampu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya itu diakibatkan karena endapan lemaknya, penggumpalan darahnya juga. Biasanya darah itu langsung gumpal, kalau keluar itu biasanya kan kental. Awalnya cair tapi tiba-tiba nanti keras, kayak cat gitu. Nah, itu disebut arteriosklerosis. Harusnya itu di luar ngerasnya, tapi di dalam pembuluh darah itu tiba-tiba keras gumpal. Itu nempel di pembuluh darah, itu yang mengakibatkan kaku pembuluh darah. Resikonya tinggi, bahaya banget. Nah, itu sangat membahayakan. Kenapa? Ketika terlalu lama seperti itu, tekanan darah pun akan menjadi tinggi. Ini yang mengakibatkan tekanan darah tinggi karena terdapat penyumbatan di sana, mompa langsung. Yang paling berbahaya itu ketika hipertensi itu adalah ketika letak terjadinya seperti itu, terjadi pecah pembuluh darah. Nah, itu yang berbahaya, itu yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup seperti apa? Konsumsi garam yang tinggi, makanan berlebihan, stres, merokok, minum alkohol. Ini hipertensi primer. Ini yang mengakibatkan hipertensi primer ya penyebabnya. Selain yang saya sebutkan pas pertama. Sedangkan untuk hipertensi sekunder seperti yang saya terangkan tadi, biasanya diakibatkan karena ada masalah-masalah penyakit bawaannya. Yang paling sering itu adalah ginjal, vaskuler, penyakit jantung, kelainan jantung, kelainan pembuluh darah. Nah, ini vaskuler namanya. Vaskuler itu pembuluh darah ya. Ginjal, vaskuler, pembuluh darah, kelainan endokrin, dan kelainan saraf, masalah-masalah di bagian saraf, dan juga obat-obatan. Biasanya obat-obatan yang mampu untuk mengakibatkan hipertensi ketika orang tersebut mengonsumsi obat-obat jenisnya itu adalah kortikosteroid, nama obat jenis obatnya. Silakan kalian cari-cari saja untuk materi kortikosteroid, beda lagi. Ini obat-obat kortikosteroid ini obat-obat untuk penggumpalan darah. Ya. Itu obat-obatan. Ginjal, vaskuler ini adalah penyebab yang mengakibatkan hipertensi sekunder. Biasanya yang paling sering adalah ini.
ginjal glomerulus. Ada kelainan di bagian glomerulusnya, radang di bagian glomerulus ada namanya di dalam ginjal itu ada nama glomerulus. Pyelonephritis ini di bagian piolennya. Nekrosis tubular akus di bagian tubulusnya, masalah di bagian tubulus. Ada tumor juga di bagian ginjal. Nah, ini yang mengakibatkan hipertensi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di bagian ginjal itu ada hormon adrenalnya ya, yang mengontrol adrenal. Ini untuk mengontrol tekanan darah juga di bagian ginjal. Makanya ginjal kalau ada masalah di bagian ginjal, otomatis ada masalah hipertensi, tekanan darah. Pembuluh darah aterosklerosis. Nah, ini aterosklerosis, penggumpalan lemak di pembuluh darah. Ini aterosklerosis, hiperplasia, trombosis, aneurisma, emboli kolesterol, penumpukan kolesterol, vaskulitis. Ini vaskular di bagian pembuluh darah. Kelainan endokrin ada diabetes mellitus, hipertiroid, gondongan, hipotiroidisme, gondongan hiper dengan hipo ya. Hiper dengan hipo. Saraf, ada penyakit stroke, encephalitis, ini yang mengakibatkan hipertensi sekunder. Kalau terjadi seperti ini biasanya akan mengalami hipertensi sekunder. Biasanya dicurigai hipertensi sekunder namanya. Penyebab tekanan darah tinggi, penyebab lainnya itu adalah usia dan diet. Penyebab tekanan darah tinggi. Usia seperti apa? Usia biasanya terjadi pada lansia. Makanya mbah-mbah itu biasanya 90% itu mengalami hipertensi. Kenapa? Karena pengurangan atau degeneratif atau pengurangan pertumbuhan sel biasanya. Itu yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Diet maksudnya seperti apa? Terlalu banyak makanan goreng-gorengan, makanan-makanan yang tidak sehat, itu maksudnya diet. Penyebab tekanan tinggi selain itu adalah stres, keturunan, merokok, kegemukan, kurang aktivitas fisik, berolahraga, konsumsi minuman keras, kelainan ginjal, dan lain-lain. Ini penyebabnya. Ini ya untuk kategori dari penyakit diabetes. Hipertensi. Optimal itu kurang. Yang kurang dari 120 sampai 80 ini itu disebut optimal namanya. Normal 120 sampai 129, 80 sampai 84. Normal masih normal tapi lumayan agak tinggi itu segini. Hipertensi, yang dimaksud dengan hipertensi grade 1 itu dibagi berdasarkan grade. Sampai grade 4 ya sangat berat. Grade 1 ringan 140, grade 2 160/100, grade 3 berat, sangat berat itu adalah ketika lebih dari 200. Ini sangat berat. Dan ingat, saya ingatkan lagi ketika kalian melakukan pemeriksaan tekanan darah, ketika kalian hanya melakukan pemeriksaan hanya sekali, terus kalian dapatkan di bagian sini, jangan dijudge hipertensi ya. Jangan sekali-sekali dijudge hipertensi, karena ada pemeriksaan lanjutannya biasanya. Harus dilakukan pemeriksaan teratur. Maksudnya teratur itu seperti yang saya terangkan cara melakukan pemeriksaan tekanan darah itu dengan 3 posisi atau dengan 3 tahapan. Dalam 1 hari itu langsung dilakukan dalam waktu 1 minggu full dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Itu baru bisa kita lakukan memberikan diagnosa kalau memang ada hipertensi apa tidak. Untuk penata laksananya, untuk pengobatannya. Nah, untuk pengobatannya biasanya untuk orang-orang dengan hipertensi itu harusnya rendah garam. Bukan tidak boleh garam, tetapi kurangi asupan makanan yang mengandung garam. Nah, ini agak kita harus kurangi untuk orang-orang yang mengalami hipertensi. Konsumsi banyak buah, terutama buah yang banyak seratnya, kayak kelapa, kayak semangka, nah itu bagus untuk hipertensi. Rendah kolesterol, makanan-makanan yang rendah kolesterol, terutama yang banyak garamnya, banyak minyaknya, yang berminyak-minyak seperti gorengan. Nah, itu agak sedikit kita hindari. Tidak minuman alkohol. Ini pengaturan dietnya, tidak boleh dilakukan. Olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Olahraganya tidak boleh terlalu berat. Biasanya kalau hipertensinya memang sudah lumayan agak tinggi, biasanya kita anjurkan sedikit pelan-pelan saja, jalan atau lari ringan, dan itu boleh, jangan yang berat-berat. Contoh kayak bersepeda atau olahraga yang berat-berat seperti main sepak bola,
itu tidak dianjurkan biasanya untuk hipertensi, terutama hipertensi yang sudah grade-nya sangat berat. Penurunan berat badan ketika berat badannya berlebihan, nah ini harus dikurangi. Obat untuk hipertensi itu banyak, antihipertensi itu banyak. Jenisnya itu adalah ini jenisnya ya, bukan nama obatnya, ini hanya jenisnya. Yang ada kandungan di dalam obatnya itu thiazid, beta blocker, dan kombinasi alpha dan beta blocker. Ini nama obat-obat, bukan nama obatnya, tapi kandungan di dalam obatnya. Calcium channel blocker atau ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, dan vasodilator seperti hidralazin. Nah, ini adalah obat antihipertensi. Biasanya kita gunakan untuk orang-orang yang mengalami hipertensi, dianjurkan obat-obatannya seperti ini. Tetapi ini sesuai harus dengan resep dokter ya, indikasi dari dokter. Ini adalah untuk gizi atau diet untuk orang-orang yang mengalami hipertensi. Yang paling bagus adalah ini. Cara pencegahan tekanan darah tinggi, mengawal stres atau tekanan emosi. Jangan terlalu banyak stres, jangan mudah marah. Itu makanya kalau zaman dulu itu dikatakan jangan terlalu emosi, tekanan darah tinggi, itu benar. Ini ya, ini cara pencegahannya. Selalu tenang, rileks. Ini harus dilakukan pada orang-orang dengan hipertensi. Mengawal berat badan, kontrol selalu berat badan agar menjadi ideal. Selalu berat badan itu dikontrol, jangan terlalu kurus, jangan terlalu besar. Senantiasa bersenam atau olahraga, periksa tekanan darah Anda secara teratur. Ini cara pencegahannya. Apa yang harus dilakukan jika mengalami tekanan darah tinggi? Minum obat. Kalau memang didiagnosa tekanan darah tinggi atau hipertensi, itu biasanya langsung dibawa ke rumah sakit aja untuk diberikan obat. Turunkan kelebihan berat badan, makan makanan yang rendah garam, maksimal 1 sendok teh kecil itu dalam 1 hari. Itu ya, henti konsumsi kopi, merokok, dan minuman keras. Ini teratur yang cukup, hindari makan makanan olahan, daging sapi, kerbau, atau kambing tinggi lemak. Pola makan yang seimbang, olahraga teratur. Akibat tekanan darah, akibat dari tekanan darah yang paling berbahaya itu adalah yang pertama itu adalah serangan jantung, kedua gagal ginjal, stroke, kebutaan. Nah ini yang paling berdampak pada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Itu yang paling dihindari. Oke, itu saja untuk tekanan darah tinggi. Terus selanjutnya penyakit yang selanjutnya ada yang kita sebut sebagai penyakit jantung bawaan atau kita sebut sebagai congenital heart disease namanya. Oke, kita mulai ya untuk materi yang kedua, penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit jantung bawaan atau PJB? Kalau di rumah sakit disebutnya CHD, congenital heart disease. Penyakit jantung kongenital itu adalah penyakit jantung bawaan atau disebut congenital heart disease, adalah suatu kelainan formasi dari jantung atau pembuluh besar dekat jantung. Pembuluh besar dekat jantung. Ada kelainan di dalam pembuluh, biasanya itu kelainannya itu ada di pembuluh darahnya, langsung di jantungnya, bukan aliran darahnya, tetapi langsung di darah jantungnya sendiri, itu yang mengalami kelainan biasanya. Penyakit jantung bawaan yang kompleks terutama ditemukan pada bayi dan anak. Ini biasanya terjadi pada anak-anak. Kalau udah terjadi pada anak-anak, biasanya dewasanya juga akan terjadi. Dan ini merupakan faktor genetika terjadinya penyakit jantung bawaan pada anak selanjutnya. Contoh, dia mengalami PJK atau penyakit jantung kongenital atau bawaan PJB, biasanya nanti anaknya itu juga akan mengalami PJB biasanya. IPD FFKW 1996 halaman 1134 halaman bukunya. Penyebab dari penyakit jantung bawaan atau PJB, itu penyebab terjadinya penyakit bawaan belum dapat diketahui secara pasti, tetapi bisa dicurigai penyebabnya. Yang pertama itu adalah faktor prenatal atau pada saat masih di dalam kandungan, terutama pada anak-anak. Karena ini bawaan, kita
lihat pada proses kehamilan dan sampai persalinan. Faktor prenatal biasanya yang mengakibatkan pada faktor prenatal itu adalah ibu menderita penyakit infeksi jenis apapun, tapi yang paling sering itu rubella ya, rubella jenis penyakitnya. Ibu alkoholisme atau peminum minuman keras, peminum obat penenang atau jamu. Nah, ini biasanya untuk ibu-ibu hamil yang baru hamil trimester pertama sampai ke 23 itu biasanya tidak dianjurkan obat-obatan yang mengandung obat-obat penenang. Obat-obat penenang seperti apa? Obat-obat alergi itu biasanya tidak dianjurkan. Obat-obat untuk anti nyeri itu biasanya tidak dianjurkan biasanya. Atau jamu di sini yang dimaksud jamu yang jenisnya seperti ini. Ada kandungannya di dalam itu ada yang ini. Itu maksudnya, bukan semua jamu ya. Terus yang ketiga, umur ibu lebih dari 40 tahun. Ini juga faktor pencetus kenapa anak tersebut bisa terjangkit penyakit jantung bawaan. Ibu menderita diabetes mellitus yang memerlukan insulin. Ini juga faktor risiko ketika lahir atau ketika dewasa dia mengalami penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung kongenital. Selanjutnya ada juga faktor penyebabnya itu adalah faktor genetik. Maksudnya genetik, ibunya tidak mengalami, tetapi ketika anak pertama lahir ternyata mengalami penyakit jantung bawaan, anak kedua juga akan mengalami penyakit jantung bawaan. Itu maksudnya, itu genetika. Atau di mbahnya, ibu dan bapaknya tidak ada mengalami penyakit jantung bawaan, tetapi mbahnya ada yang mengalami penyakit jantung bawaan, resiko tinggi juga ada untuk anak, untuk cucunya nanti penyakit jantung bawaan. Itu ya, itu maksud dari faktor genetik. Terus yang kedua, ayah atau ibu menderita penyakit jantung bawaan, orang tuanya mengalami sendiri penyakit jantung bawaan. Kelainan kromosom seperti sindrom Down, ini juga mampu untuk mengakibatkan penyakit jantung bawaan. Lahir dengan kelainan bawaan yang lain, maksudnya kelainan bawaan yang lain tidak terbentuknya jantung secara normal. Maksudnya itu ketika bayi itu prematur. Biasanya pada bayi yang prematur itu ada masalah di bagian jantung. Ada dua yang paling sering. Itu adalah di bagian paru-paru dan jantungnya. Nah, yang paling berbahaya dua-duanya ini juga berbahaya. Tetapi yang paling sering itu adalah jantung. Jantung biasanya ada kelainan di bagian jantung. Ini harus diwaspadai. Ini buku ajar perawatan posisi jantung dan pembuluh darah nasional tahun 2001 halaman 109. Klasifikasi untuk yang dinyatakan klasifikasi penyakit jantung bawaan atau jenis-jenis penyakit jantung bawaan itu secara umum ada 5. Ada namanya ventricular septal defect, PDA, PVS, ada ASD, ada juga TOV namanya. Kita bahas satu persatu. Singkat saja, ventricular septal defect atau FSD itu merupakan kelainan jantung, yaitu berupa lubang sekat antara bilik jantung yang menyebabkan, silakan kalian lihat yang ini. Nanti saya terangkan di bagian sini. Yang dimaksud dengan FSD itu adalah antara ventricle kanan maupun kiri. Di sini kan harusnya ada sekatnya. Nah, yang dimaksud dengan FSD atau kelainan FSD bawaan itu di bagian sekatnya di sini ini mengalami kebocoran atau berlubang. Nah, sehingga harusnya di sini yang paling banyak oksigen, karbon dioksidanya hilang, ini masuk tercampur dua-duanya. Nah, ini yang harusnya oksigennya masuk ke seluruh tubuh atau oksigen yang masuk ke jantung yang baik untuk seluruh tubuh malah masuk ke bagian bercampur dengan karbon dioksida atau racun. Nah, ini yang mengakibatkan kelemahan, ini yang berbahaya, ini yang tidak diinginkan. Ini yang dimaksud dengan kelainan jantung bawaan seperti ini. Gambar dari FSD seperti ini ya. Tapi gejalanya semuanya hampir sama nanti, semua dari klasifikasi jenis-jenisnya ini gejalanya hampir sama biasanya. Ini FSD. Ini ya, kalau seperti ini harus dilakukan operasi jelas. Terus yang kedua ada namanya PDA.
Nah, PDA itu ini bermasalah di bagian arteri pulmonal dengan aorta distal. Maksudnya itu arteri di bagian sini ini. Yang masuk pembuluh darah jantung yang menuju ke paru-paru dan aorta yang menuju ke seluruh tubuh mengalami masalah. Masalahnya seperti apa? Sebenarnya ini normal ya. Normalnya itu maksudnya ketika di dalam kandungan bagian sini ini anterium di bagian menghubungkan antara arterium dengan arterium distal dari arteri subclavikula di bagian subclavikula itu di bagian belakangnya sini ya, campuran yang harusnya menuju ke paru-paru dan yang menuju ke jantung dan dialirkan ke seluruh organ. Di sini pas pada di dalam janin, di dalam kandungan, ini sebenarnya kebuka. Awalnya kebuka. Tetapi harusnya ketika lahir, anak itu lahir, harusnya itu langsung tertutup. Ketika mau lahir, trimester terakhir biasanya ketika jantungnya sudah utuh, sudah beraktivitas dengan normal utuh istilahnya. Harusnya di sini tertutup. Tetapi pada penyakit persisten ductus arteriosus atau PDA disebutnya pada anak-anak yang baru lahir, di sini tiba-tiba kebuka, tidak menutup. Nah, itu yang disebut sebagai penyakit jantung bawaan jenis PDA, yang disebut sebagai PDA. Terus caranya seperti apa? Operasi, dipotong, dihilangkan atau enggak ditutup di bagian sini. Kenapa? Karena di bagian sini ini kan menuju paru-paru, yang ini menuju yang biru ini menuju paru-paru, yang merah ini menuju ke seluruh organ. Kan harusnya terpisah. Kenapa? Karena ini oksigen, di sini bisa jadi ada karbon dioksida, monoksida juga ada, tapi tercampur. Nah, ini yang berbahaya, mengakibatkan di dalam pembuluh darah atau di dalam darahnya ada sel kardiovaskular, ada zat karbon dioksida. Karbon dioksida itu dianggap di dalam tubuh itu adalah sebagai racun. Itu yang tidak diharapkan. Itu PDA ya. Masalahnya di bagian sana perbedaan. Kalau yang ventrikular di bagian sini ventrikelnya ada kebocoran di sana. Kalau persisten ductus arteriosus di bagian pembuluh darah yang menuju jantung maupun pembuluh ke bagian paru-paru. Ini terjadi terbuka istilahnya, yang harusnya menutup malah terbuka. Terus pulmonary valve stenosis atau penyempitan katup paru, penyempitan katup. Katup maksudnya katup di dalam pembuluh, di dalam jantung itu ada 4 katup. Nah, salah satu katupnya itu adalah mengalirkan kembali darah yang berisi karbon dioksida untuk dikeluarkan atau racun dikeluarkan melalui paru-paru jantung. Sel-sel yang rusak terus menjadi karbon dioksida yang harusnya dikeluarkan ada tempatnya. Nah, tempat di jantung itu adalah disebut sebagai pulmonary valve namanya, atau katup pulmonar yang menuju ke paru-paru di bagian sini. Nah, pada permasalahan pulmonari di sini itu terjadi penyempitan atau kelainan katupnya, rusak katupnya. Yang harusnya air oksigen yang masuk itu menuju ke sini atau karbon dioksida yang dikeluarkan itu harusnya seimbang. Dia malah tidak mau menutup atau tidak mau terbuka. Istilahnya seperti itu. Itu disebut sebagai PVS. Mengatur aliran darah rendah O2 dari bilik kanan jantung ke paru-paru. Dengan adanya penyempitan bilik kanan, jantung bagian kanan bekerja ekstra untuk memompa darah sehingga semakin membesar atau hipertrofi. Ini yang mengakibatkan pembesaran di bagian jantung. Otot jantung di bagian sini, otot-ototnya menjadi rusak nanti. Itu PVS ya. Terus ASD, ini yang paling umum dialami oleh anak-anak dan yang paling sering. Adanya lubang di antara dua sisi serambi jantung atau terdapat bagian antara atrium kanan dengan atrium kiri yang tidak tertutup dinding sekat di bagian ini. Sama seperti yang pertama ini. Sama seperti yang pertama di sini, tapi perbedaannya itu langsung bukan di sekatnya sini saja, tetapi di katup-katupnya juga menjadi permasalahan. Itu disebut sebagai ASD. Atau kelainan katup jantung biasanya disebutnya.
di sini ada masalah. Entah itu katupnya tidak mau terbuka atau katupnya malah terbuka total. Itu yang mengakibatkan masalah biasanya nanti. Dan terakhir itu ada disebut TOF, sebuah komplikasi kelainan jantung bawaan yang khas melibatkan, tapi ini jarang, yang melibatkan semuanya dari keempat-empatnya ini terjadi. Nah, itu disebut tetralogy of Fallot. Harusnya sendiri-sendiri, harusnya satu-satu, tetapi terjadinya semua di dalam jantung mengalami masalahnya keempat-empatnya. Nah, itu disebut sebagai TOF. Ini yang paling jarang tetapi berbahaya. Biasanya untuk anak-anak yang seperti itu, yang saya tahu itu untuk di rumah sakit itu biasanya untuk masa hidupnya agak sedikit rendah ya. Tapi bisa jadi untuk ketika sudah dioperasi bisa jadi sembuh, tapi bisa jadi mengalami komplikasi bawaan lainnya. Itu ya masalah. Tanda dan gejalanya apa saja sih jika terjadi salah satu dari penyakit jantung bawaan tadi karakteristiknya? Yang pertama itu adalah sianosis atau warna kulit pucat keabu-abuan atau warna biru biasanya, kayak orang habis ditonjok terus warnanya biru lebam. Nah, itu disebut sianosis. Ketika terjadi seperti itu biasanya itu ada masalah di bagian pembuluh darah. Bisa jadi itu ada masalah di bagian jantungnya. Contoh bayi lahir terus terjadi sianosis, berarti ada masalah di bagian jantungnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya itu akibat dari bukan oksigen yang diterima oleh tubuh, tetapi racun atau karbon dioksida biasanya, atau karbon monoksida biasanya yang diterima oleh dalam tubuh. Itu yang berbahaya, itu yang mengakibatkan kulit berwarna kebiruan atau sianosis. Terus selanjutnya nafas cepat. Kenapa bisa nafas cepat? Karena ada masalah di bagian jantung, di bagian pulmonal tadi. Di bagian pulmonari atau pembuluh darah yang menuju ke jantung mengalami masalah. Pembuluh darah, maksudnya pembuluh darah dari paru-paru ke jantung mengalami masalah. Itu yang mengakibatkan nafas cepat juga iya. Sesak nafas saat diberi makan sehingga berat badan sulit bertambah. Ini gejala-gejala khasnya, gejala umumnya. Ya, untuk penyakit jantung bawaan, pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosa penyakit jantung seperti apa adalah yang ini. Ada radiologi, dilihat foto ronsen dada, hampir selalu terdapat kardiomegali. Maksudnya itu adalah pembengkakan di jantung. Biasanya nanti tidak akan muncul. Biasanya bentuk jantung kan seperti ini. Nah, di bagian ketika di radiologi direkam jantung, biasanya di bagian sini harusnya utuh, warnanya tidak seperti ini ya, tapi warnanya putih. Tetapi nanti ketika ada masalah itu biasanya di bagian yang bermasalah itu akan berbentuk warna hitam. Itu radiologi, foto ronsen biasanya. EKG, rekam jantung, menunjukkan adanya gangguan konduksi. Maksudnya itu gerakan di jantung. Kalau kalian pernah lihat rekaman jantung atau kalian lihat di TV terus ada monitoring, terus ada gerakan naik turun seperti itu. Nah, itu rekaman EKG. Ketika rekaman EKG-nya itu ada masalah, biasanya ini ada rumusnya sendiri ya, tetapi ketika direkam EKG biasanya nanti ada bermasalah rekaman, tidak teratur untuk gerakannya biasanya nanti. Pemeriksaan dengan Doppler berwarna digunakan untuk mengevaluasi aliran darah. Ini pemeriksaan darah ya, menggunakan Doppler berwarna maksudnya tabung untuk kita tempatkan darah itu biasanya ada yang berwarna kuning, merah, hijau atau biru biasanya. Nah, itu maksudnya itu yang dilakukan Doppler berwarna untuk mengetahui yang ini aliran darah dan arahnya. Ekokardiografi bervariasi sesuai tingkat keparahan pada PDA kecil. Ekokardiografi maksudnya langsung di bagian pembuluh darah. Kateterisasi jantung untuk menentukan resistensi vaskuler paru. Kateter, lalu pemasangan kateter langsung di jantung, bukan hanya di saluran pembuangan saja ya, tapi di jantung juga bisa dilakukan kateterisasi jantung. Tetapi resikonya tinggi ketika sudah terjadi ketika diberikan kateter.
penata laksanaan pada PJB, pengobatannya apa saja sih? Untuk penata laksanaannya itu secara konservatif itu biasanya restriksi cairan dan pemberian obat-obatan ini wajib, terutama pada anak-anak yang mengalami PJB. Sudah didiagnosa PJB jenis apapun, itu yang paling diutamakan itu adalah cairan. Makanya kalau anak yang baru lahir terus prematur, terus ada kebiruan dinyatakan ada masalah jantung, langsung dikasih infus. Jenis apapun langsung dikasih semuanya biasanya, teratur, tertib. Dan pembedahan kalau memang sudah terlalu membahayakan harus dilakukan pembedahan. Operasi penutupan defek maksudnya masalahnya, defek itu maksudnya yang terjadi masalahnya di mana, itu harus dioperasi dan dilakukan penutupan kalau memang terbuka. Pemotongan atau pengikatan duktus dianjurkan saat berusia 5 sampai 10 tahun. Jadi ketika bayi baru lahir tidak dilakukan biasanya operasi, ditunggu sampai usia 5 sampai 10 tahun, tapi dilihat dulu resikonya. Kalau non pembedahan, penutupan dengan alat penutup dilakukan pada waktu kateteris jantung. Biasanya dilakukan pada saat, biasanya ini bisa dilakukan pada orang dewasa, tapi untuk pada anak-anak biasanya jarang saya dengar ada yang melakukan kateteris jantung pada bayi. Biasanya ketika dewasa baru diberikan. Kalau memang ada masalah penyakit jantung bawaan. Ini ya untuk penata laksanaannya. Diagnosa perawatannya seperti ini besok saja, tidak udah itu saja ya untuk penyakit jantung. Keempat saya berikan 4, silahkan kalian pelajari lagi tentang penyakit jantung. Salah satu penyakit jantung dari mulai gagal jantung, serangan jantung, aritmia, terus hipertensi, dan terakhir yang ini penyakit jantung bawaan. Sebenarnya ada lagi penyakit jantung, tapi itu nanti saya bahas, kasih di PPT saja, silahkan kalian pelajari. Yang penting adalah yang 4 ini. Itu ya dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung tanyakan ke saya. Kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya berikan, kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri sebelumnya, saya ingin ingatkan lagi, tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker jika keluar rumah, dan selalu cuci tangan jika beraktivitas di luar rumah. Usahakan tetap di rumah jika memang tidak ada hal yang mendesak untuk keluar rumah. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.